Bismillahirrahmanirrahim. Akan dilanjutkan dengan tahiyatul masjid. Kepada tim Anda dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa syukur salat wa ta'awat wa la'ukum wa man fi'inna bin-tawhid wa anqar rajul ilahi ala ahli al-wujud al-takid wa alsinatul malaikati bil-tabshir lil-alamin ta'ala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Yang kami hormati dan kami muliakan hadirin muhtamin, para alim ulama, para hadirin, para hadirin dan tokoh masyarakat, wabil khusus Kiai Haji Safian Bayi Safarin, yang terhormat kepada Ketua Pengurus Masjid Ibrahim dan seluruh banyak yang kami hormati Bapak dan Kami Pejabat Kota Barat, bagi kami masuk media dalam yang terhormat Ketua DMI Kota Barat, Sekretaris DMI Kota Barat, yang kami hormati para undangan segenap pengurus masjid yang berada di sekitaran Masjid Ibrahim, yang kami hormati para jamaah Masjid Ibrahim, adik kami remaja yang berbahagia, yang terhormat kepada kehadiran Nurul Hidayah dan Majelis Taklim Masjid Ibrahim. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran para jemaah sekalian, para tamu undangan, khusus Kiai Safian Bayi Safarin yang telah berkenan untuk memberikan tausiah pada malam hari ini. Padahal beliau lumayan padat jadwalnya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu beliau. Semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa pula kami berterima kasih kepada para donatur yang telah berkontribusi dengan terselenggaranya acara Maulid Nabi Muhammad SAW ini, sehingga acara ini dapat berlangsung insya Allah mudah-mudahan diberi kelancaran dan sukses. Dan tidak lupa pula kami berterima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras dari awal kegiatan, yaitu lomba hafalan surah-surah pendek yang pesertanya adik-adik dari SD dan SMP, sehingga kemudian ada acara lagi yaitu tahlilan untuk almarhum para keluarga donatur. Hadirin yang kami hormati, peringatan Maulid Nabi ini bukan hanya sekedar memperingati hari kelahiran beliau, namun lebih dari itu, ini merupakan menjadi momentum kita untuk meneladani anak beliau dengan memperkuat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, serta menumbuhkan semangat dalam mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 halaman 315, qala sholiyu sahabati man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah, li'annahu man qasada dzalika mawdi' illa li mahabbatir rasul. Faqad qala alaihi salam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Imam Sari As-Sabani berkata,
Barang siapa yang bertujuan datang pada tempat ini dibacakan maulid Nabi SAW, maka dia telah bertujuan menuju salah satu dari taman surga. Sebab tidaklah dia menuju ke tempat itu kecuali karena cinta kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW telah bersabda, barang siapa mencintai aku, maka dia bersamaku di surga. Para hadirin jemaah Masjid Baitul Habib yang dirahmati Allah, dengan kita menghadiri majlis-majlis seperti ini, terutama dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dengan rasa cinta kita terhadap beliau, dengan rasa sayang kita terhadap beliau, insya Allah kita akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, ini memberikan suatu hal yang memberikan kita nuansa kebaikan, insya Allah berkah bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang hadir pada malam hari ini mendengarkan Maulid Nabi Muhammad SAW kepada Kiai Haji Satya Daeng Sapari, pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah beliau jauh-jauh datang ke sini, luar biasa. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan memberikan keberkahan bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Camat Pontianak Barat atau yang mewakili, yang saya hormati Kapolsek Pontianak Barat yang diwakili oleh Babin Kamtibmas, dan Ramil Pontianak Barat, Kepala KUA Pontianak Barat Pak Masri, terima kasih. Ini beliau ini sama-sama saya berangkat haji kemarin, luar biasa. Kami mengalami perjuangan dalam menjalani perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan ibadah haji. Dan saya terus saja baru nyampe. Hari ini baru nyampe 4 bulan lebih saya berada di Saudi. Alhamdulillah, karena istri saya sakit. Karena Pak Safi bilang, Pak mudah-mudahan Pak Habib bisa hadir. Alhamdulillah berkat doa semuanya, alhamdulillah saya bisa pulang ke Indonesia dengan selamat. 4 bulan 10 hari saya berada di luar Saudi Arabia. Jadi alhamdulillah, terima kasih atas doa-doanya. Alhamdulillah saya sudah sampai ke Pontianak, tapi masih dalam perawatan dan pemantau dari rumah sakit di Sudarso. Selanjutnya yang saya hormati Kepala KUA Pontianak Kota yang hadir mungkin, terus pimpinan wilayah Putihak Persaudaraan Imam Masjid PIM Kalbar, terima kasih. Dan ini sahabatnya beliau, para ustadznya Pak Kiai Haji Satya Daeng Sapari adalah Kiai Haji Muniri yang telah hadir. Masya Allah, ini teman akrabnya beliau. Selanjutnya Ketua DMI Pontianak Barat Dr. Firdaus Jairi, mungkin tidak sempat hadir, hujan mungkin ini teman baik saya. Selanjutnya Sekretaris DMI Pontianak Barat Muhammad Lahir MPD juga mungkin tidak hadir mungkin. Terus ada, Masya Allah, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih banyak. Terus forum silaturahmi pengurus masjid DMI Pontianak Barat dan Kota, Lurah Sungai Jawi Dalam atau yang mewakili. Terus pengurus masjid Sakirin, pengurus masjid Baitul Jumaah, pengurus masjid Darul Mutakin, pengurus masjid Sayyidul Islam, pengurus masjid At-Tayyibah, pengurus masjid Al-Hikmah, pengurus masjid Al-Kausar, pengurus masjid Nurul Hidayah, pengurus masjid Al-Ihsan jemaahnya yang hadir, pengurus masjid Al-Qadri, pengurus surau Al-Ihsan, pengurus surau Nur Salihin, ketua MT gabungan Masjid Al-Hikmah, MT Baitur Rahim, Majelis Taklim Raudatul Jannah, Majelis Taklim Ar-Raudah, grup Hadrah Mudaya. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara Maulid Nabi ini. Dan sedikit saya sampaikan bahwa suasana kita ini adalah suasana untuk memperingati
Maulid Nabi ini adalah satu hal yang kita gabungkan dengan acara lomba surah-surah pendek bagi anak-anak. Bukan apa-apa kalau dari kecil-kecil ini kita tidak memberikan support agama kepada mereka, nanti mereka akan jauh daripada agama Islam. Makanya kami berkomitmen untuk anak-anak ini kami akan jaga, kami akan berikan masukan-masukan, dan sesuai dengan komitmen kami ingin jadikan masjid ini sebagai center of knowledge, pusat daripada ilmu pengetahuan. Maka anak-anak kami didik dari awal dan mereka besar nanti ada pegangan bagi mereka dalam menjalani kehidupan yang luar biasa yang perlu kita jaga generasi kita akan datang. Karena sesuai juga dengan yang tema kita adalah dalam kehidupan berbangsa dan negara yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Taib Sabalim. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa dengan Maulid Nabi ini, Muhammad SAW ini, semoga sang pembawa perubahan peradaban ini akan memberikan kebaikan bagi kita semua. Karena tidak ada lagi yang kita ikuti selain Muhammad Rasulullah SAW yang nanti kita akan berkumpul bersama dia berpuasa. Tidak ada yang bisa kita minta, hanya minta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu kita bersyukur, mudah-mudahan dengan cintanya kita pada beliau, kita akan mencintai beliau di yaumil masa nanti. Demikian, mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan kami sebagai pengurus dalam memberikan pelayanan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan juga kami maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan ilmu pengetahuan sebagai setinggi-tingginya sifat kemuliaan, yang kemudian dengan pengetahuan atau knowledge itu Allah kemudian rafa'allahu bihadzal kitab qauman wa yad'u bihi akharin. Allah meninggikan sebagian derajat di antara satu kaum, dan kemudian dengan ilmu pengetahuan itu pula Allah kemudian membedakan sebagian dengan merendahkan kaum yang lain. Yang Allah mengabarkan bahawa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Manakala Allah menghendaki kebaikan dari satu golongan, dari satu di antara sekian banyak hambanya, yufaqihu fid din, maka Allah jadikan hamba itu faham terhadap urusan-urusan agamanya. Maka parameter ini kemudian kita pahami sebagai bahwa hadirnya Bapak dan Ibu pada kesempatan malam ini adalah wujud betapa luasnya Rahman Rahim Allah. Allah hendak menjadikan saudara sebagai orang yang mengenal Allah dengan baik, mengenal agama Allah dengan benar. Kita memahami dan mengikuti sunnah dengan apik dan istiqomah, maka dibukakan jalan oleh Allah. Di antara sekian banyak manusia itu di kota Pontianak Barat ini, saudara, bapak dan ibu, tuan dan puan yang dimuliakan Allah, telah Allah pilih untuk duduk di satu majlis yang Allah mengabarkan rafa Allah bihadzal kitab qauma. Allah angkat derajat kalian dengan pengetahuan terhadap ilmu-ilmu Allah itu. Dan ini isyarat dari Allah bahwa Allah menghendaki kebaikan dari semua kita yang hadir ini. Dengan cara apa? Yufaqihu fiddin, yang tidak dapat dipisahkan. Untuk bisa faqih dalam urusan agama, hendaklah ia duduk di majlis yang di dalamnya ada orang-orang yang memahami agama, yang di dalamnya orang-orang menjelaskan tentang ulumuddin, di dalamnya dijelaskan tentang bagaimana peraturan-peraturan syariat Allah, tariqah, haqiqah, ma'rifah. Untuk sampai kepada puncaknya Allah memberikan perubahan, sebagaimana Syarif Usmulyani bapak kita tadi Al-Habib memberikan kabar. Semoga peradaban yang akan kita bangun ini peradaban yang membawa kemaslahatan, karena sudah banyak peradaban-peradaban terdahulu yang bukan membawa kemaslahatan, justru membawa kehancuran. Tetapi Allah telah memberikan perumpamaan. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan yatiha rizquha min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allah, ini akibatnya, libasal ju' wal khawf bima kanu yasnaun. Allah pernah memberikan contoh kepada engkau wahai orang-orang yang berakal, sebuah peradaban, sebuah kaum
yang Allah berikan kepada mereka. Wa daraballahu mathalan qaryatan lil ladzina aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha min kulli makan. Rizki datang dari semua arah itu negeri. Dari buminya subur, lautnya memberikan hasil yang melimpah ruah, persis dengan bumi kita ini. Tapi fakafar bi an'umillah, segelintir orang di antara mereka kafar bi an'umillah, kufur terhadap nikmat Allah. Dampaknya adalah Allah libasal ju', karena segelintir orang yang mengkhianati amanah itu, satu negeri Allah berikan rasa lapar, wal khauf, kecemasan. Karena apa? Cemas terhadap terjadinya disintegrasi, perpecahan perang saudara. Kenapa? Masalahnya kafar bi an'umillah, karena kufur nikmat Allah. Bukan semua orang yang kufur, segelintir orang yang diberikan amanah. Kata Al-Ghazali, fasadur ru'aya bi fasadil mulk. Kalau kau mau tahu sebuah negeri itu hancur karena apa? Karena penguasanya yang membuat rusak. Tetapi kita pun tak bisa menyalahkan penguasa, sebab fasadul muluk bi fasadil ulama. Kalau pemimpin itu mulai rusak, kenapa? Karena ulamanya sudah mulai rusak. Mereka sudah tidak lagi idealis, mereka tidak lagi mengedepankan hukum-hukum Allah. Mereka sudah dapat membuat fatwa halal dan haram sesuai dengan pesanan orang-orang terdekat mereka yang berkuasa. Tetapi itu pun tidak salah semata-mata ulama. Kenapa Kiai? Karena ulama yang sudah terkontaminasi ini penyakit hati, karena hubbud dunya wal jah, karena tidak mampu menahan diri daripada hubbud dunya wal jah, yaitu cinta terhadap dunia, cinta pangkat, cinta popularitas, cinta masyhur, cinta penghormatan, cinta segala penghargaan yang diberikan manusia. Dan ini penyakit hubbud dunya raksu kullu khati'ah. Kalau kita belajar kitab Hikam, sungguh penyakit yang paling puncak, yang paling mematikan bukanlah kanker, bukanlah penyakit mematikan itu tumor ganas stadium 4. Yang paling mematikan itu adalah penyakit yang dikabarkan Al-Ghazali, yaitu hubbud dunya raksu kulli khati'ah. Cinta dunia itulah puncak semua penyakit. Karena manakala seorang terkena penyakit ini, maka semuanya akan terpengaruh, terdampak daripada rusaknya hati ini. Ini yang dikabarkan dari inna fil jasadi mudghah, ya kan? Dalam hati tubuh manusia itu ada segumpal darah, ya kan? Yang apabila baik-baik pula tubuh itu, lain fasad dan kulli jasadi. Kalau jelek-jelek pula ada wahil kalb, itulah dia segumpal darah hati engkau. Mudah-mudahan Allah jadikan kita yang hadir termasuk orang yang diperbaiki Allah lewat majlis ini hati kita. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Asyhadu an la ilaha illallah, sama-sama asyhadu an la. Dengan kalimat ini dahulu saudara pernah mengambil sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan dan puan semua telah mengambil janji di hadapan Allah, yang dengan janji ini Allah berkenan mengizinkan kita hidup ke dunia ini. Kemudian Pak Ustaz, ini apakah anggapan Pak Ustaz semata atau memang knowledge yang berdasar bersanad dari sumber pengetahuan yang sah? Ulama menjelaskan, kata Allahu maqadir al-khalaiq dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jauh sebelum manusia itu lahir ke alam dunia, belum lagi ada jasad kasarnya ini, baru ruh yang Allah ciptakan, Allah tetapkan atas diri mereka. Kata Allahu maqadir, takdir mereka yang akan terjadi nantinya. Apa itu takdir yang akan ditetapkan Allah? Qad maqadir khalaiq qabla an yakhluqas samawat, sebelum langit dan bumi diciptakan, bi khamsina alf sana, 50.000 tahun sebelumnya takdir kita sudah tertera. Dalam hadis yang lain, rufi'atis suhuf wa jaffatil aqlam. Dalam hadis yang lain, pena tentang takdir itu telah tertulis dan mengering, dan kitab catatan takdir kita telah terangkat di Lauhul Mahfuz. Tidak ada takdir yang baru ditetapkan. Kita hanya tinggal lagi di yang Jawi, yang sepahai bermain jenengan Riana dan Jorgia Jawi lah niki awakmu ibu piambak berbagai jenengan. Kata orang Jawa, niki pun darahkan, kita cuma menjalankan. Kata boleh ugi, nah itu orang Bugis, tua beri orang, nah dulu orang tua saya bilang, nah ya mana kena batuin, nah
Ya kan, ini semua sudah ada yang mengaturnya. Ya kan, wa Allah Ta'ala mafarikat kikiyala itu ada. Tentu nanti untuk mandri minum masapu dan sabata kifi kikiyala kata fayugina. Nah, Allah sudah mengatur semua itu dan tidak ada yang kebetulan. Engkau hanya tinggal menjalankan. Jangan yang madhuran berjong, tetapi aku dah bersampian. Kun ajaran aki, polisi kita tetap aki bi Allah Subhanahu. Nanti itu bahasa Madura semua. Bila saja mengerti biar cepat selesai. Bila mengerti ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya biasa ceramah Pak, tergantung biasa saya ceramah di Sumatera Barat, saya ngomong bahasa Padang. Saya ceramah di Agam, Bukit Tinggi, Pariaman gitu. Kalau saya ceramah lagi Jakarta, Tangerang ya bahasa lu gua biasa seperti itu orang-orang Banten, Tangerang Selatan. Ya kan? Tapi malam ini saya ingin fokus saya. Takdir apa yang telah Allah tetapkan Kiai? Sebelum Allah menciptakan kita, Allah telah mengambil sumpah ketika Allah bertanya dalam Al-Quran, wa idh akhadha rabbuka min bani Adam. Ini anak Adam semua ini. Ingat kata Allah, akhadha rabbuk, Allah mengambil min bani Adam, dari anak cucu Adam ini, min zuhurihim dzurriyyatahum, sampai anak cucu mereka, wa asyhadahum ala anfusihim, agar setiap kita yang hadir ini untuk mengambil sumpah di hadapan Allah, bersyahadat ala anfusihim. Allah bertanya apa pada kala itu? Alastu bi rabbikum, benarkah aku ini Tuhan kalian? Ini Allah nanya dengan kita sebelum kita lahir ke dunia ini. Semua anak cucu Adam menjawab, qalu bala syahidna. Benar wahai Allah, Engkau Tuhan kami. Kami terima syahadat ini. Bersamaan syahadat yang kita ucapkan ini, bersamaan itu takdir Allah tetapkan sebagai takdir mubram yang tidak dapat digugat-gugat lagi. Allah telah tetapkan dan kita ridho saat itu. Hei fulan, bagaimana engkau tetapkan takdirmu? Kau siap aku jadi Tuhanmu? Siap ya Allah. Maka bersamaan itu konsekuensinya, aku atur semua urusanmu. Siap ya Allah. Ini kan konsensus, agreement. Bapak kalau mau beli rumah harus agreement dulu, kesepakatan. Boleh saudara beli rumah ini cicilannya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ini agreement, kesepakatan. Dengan Allah pun ada agreement. Kau terima aku sebagai Tuhan, bala ya Allah, terima ya Allah, bala syahidna. Baiklah, sebagai konsekuensi kau terima aku sebagai Tuhan, maka segala urusanmu aku atur. Siap ya Allah. Lalu Allah tetapkan yang pertama apa kata Rasulullah? Allah tetapkan kematiannya dan tidak akan tertukar kata anak kita yang baca Quran tadi. Maka li nafsin an tamuta illa biiznillah kitaban. Tidak ada orang yang mati kecuali telah tertulis fi kitabam muajjalah. Allah telah tulis tanggal, waktu, tempatnya, tidak tertukar. Oh Pak, dia mati karena sakit. Oh boleh jadi, tetapi takdir yang membuat dia mati sebabnya penyakit. Berapa banyak orang yang sakit kata Syafi'i tidak mati-mati? Berapa banyak yang sehat mati tanpa penyakit? Kam min shaimin, kam min sahihin mata min ghairi illah. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa penyakit kata Imam Syafi'i. Wa kam min sahimin ana syahina min ad-dahr. Berapa banyak yang sakit tapi tidak juga kunjung mati-mati. Ada atau tidak itu? Ada yang sehat tiba-tiba mati. Ini gambaran Allah tidak bisa engkau intervensi dengan penyakit engkau. Oh Pak, dia kena kanker stadium 4 Pak. Oh dia kena tumor ganas Pak. Teman saya masuk rumah sakit Singapura, ponis dokter Singapura 11 hari mati. 11 hari mati. Setiap hari dibacakan Yasin, doa, menangis semua santri, ya kan? Akhirnya saya teman di Tangerang, di Pasar Kemis, ya kan, ada mungkin sampai bisa cari di Google itu, ada Al-Azhar, Al-Sadar, Al-Sadar di Banten, Tangerang Selatan itu. Akhirnya kita bawa ke sana. Apa yang terjadi? Allah sembuhkan padahal ponisnya 11 hari mati. Tapi sebaliknya ada orang yang sehat mati tanpa penyakit. Tiba-tiba saja jam 12 malam diumumkan inna lillah, jam 2 malam wa inna ilaihi raji'un, telah pulang ke rahmatullah fulan bin fulan. Ya Allah, terkejut kita karena tadi jam 11 jam 12 masih main karpet dengan kita. Balik mati padahal sehat. Ini pesan buat yang suka main karpet, hati-hati.
Enggak, saya tidak membahas hukum main kaplek, enggak. Itu biar bagian Pak Ustadz, Komisi Fatwa, kawan-kawan saya di Majelis Ulama untuk bahas hukumnya. Saya tidak mau, saya tidak ngerti itu. Saya cuma mau bilang ngatos-ngatos yang suka main kaplek sampai larut malam, takut balik. Itu saya. Tiba-tiba, bukan saya bilang mati, itu bapak yang semangat ngomong ya. Nampaknya di kawan sebelah dia di gelap dia. Tiba-tiba setengah 4 subuh, salatu wassalamu alaik. Berhenti ampun dari masjid, berhenti orang itu terhim. Inna lillahi, pengumuman setengah 4 subuh itu sebelum azan subuh. Tapi buat jiwa terhim itu dah jauh dengar kecil suara siang. Telah pulang ke rahmatullah si Fulan bin Fulan tadi 5 menit yang lalu dengan tenang, jam 4.03 lewat 25 menit. Siapa nama? Fulan bin Fulan. Ya Allah, tadi malam jam 2.30 masih main jatuh dari mana? Sekat emak nak mati hubungannya. Ini saya cuma mengingatkan, ngelingkan. Ingatkan saja, saya tidak bahas tentang kubis syaitan, main catur, hukum apa itu biar ulama saja bahas. Saya bukan ulama, saya hanya orang awam. Saya hanya mau bilang, hati-hati yang hobi tidur malam main catur sampai jam 2, jam 3, takut balik. Bukan saya yang ngomong, itu bapak lagi takut balik. Mati. Pak Kiai, ini gambaran apa kata Syafi'i? Bahwa mati itu tidak bergantung kepada asbab. Tapi banyak orang yang sehat tapi tidak mati-mati. Ada atau tidak? Banyak Pak Kiai, banyak. Yang sakit tapi tidak mati-mati itu banyak. Justru matinya kadang sudah sehat baru mati. Ada yang masuk rumah sakit 3 bulan perawatan, 4, 5, 6 bulan, 7 bulan sakit parah sudah, ya kan? Tiba-tiba dokter bilang, oh anak bapak sehat. Begitu naik pulang ke rumah, sampai di penjara, sampai ke rumah, inna lillahi wa inna ilaihi. Saat diponis sehat justru mati. Saat napas dia lebih matilah. Terpakai kau tidak mati-mati lagi macam. Saya marah orang tak teman. Yang macam itu tuh tidak mati-mati. Ada yang dah diponis sehat, dah asik sakit berbulan-bulan tidak mau makan, tengah nafsu makan mah. Ada ke tak macam itu? Nah ini buat peringatan yang lagi nafsu makan. Ada dari tadi pelanggan nafsu makan? Hati-hati. Saya cuma mau pesan hati-hati. Itu saja. Baik yang nafsu makan dan nafsu makan, kenalah sama-sama hati-hati. Pakai yang pertama mau pasti datang. Yang kedua pakai jodoh, tidak akan tertukar. Nah, ini buat yang bujang, tidak usah khawatir. Bapak yang punya anak perawan, wonten putra-putri jenengan, saya setri, saya mangan, saya nikah, saya negeri, kita ambil ini lagi. Jangan bingung dengan anak putra-putri kita. Jodohnya sudah Allah tetapkan. Apa bapak tidak yakin? Karena tomat tua, orang tua, pengesepolah orang tua kita dulu. Ada yang datang dari Sulawesi merantau sampai ke Kalimantan, bukan dapat jodoh di kota Pontianak, masuk lagi ini begitu orang Sambas, di Sambas, bukan di Sambas nih, di Pano, nah di Panonya lagi di Jawa ini begitu orang Sambas nih. Bayangkan Allah mengantar jodoh dia dari Sulawesi, apa kita gak boleh ketemu begini, ya kan? Tidak adakah perempuan di tanah Sulawesi itu banyak, tapi jodoh dia rusuh, dia patahnya ternyata dilempar Allah ke Jawa di sana. Pakai kapal orang paraona ala jalan leolang ala jalan emadura. Saya biasa ceramah sampai ke Masa Lembu sana, keliling saya ke Jawa Timur, sampai ke Gresik, bahkan Sampang, tak tahu lah, mau sampai ke Gunung Larlar, Seloros, Montor, tidak tahu saya kemana-mana. Disambutlah Sagir macam itu. Datang dari Pulau Madura, bukan dapat jodoh di kota Pontianak. Masuk Pontianak bukan di kota, masuk Kuburaya bukan ke kota, masuk lagi ke Jalan Terang Kalimantan, masuk lagi ke dekat Simpang Kanan, masuk lagi ke dalam sampai ke Sungai Asam Sukulanti. Jodoh dia ada di situ. Ketemu Melayu buah jodoh dia. Apa tadi ada bini ke Madura? Banyak perempuan
perempuan gadis di Madura, tapi rusuknya patahnya ada di Sungai Asam sana. Allahu Akbar. Ini juga keluarga saya jauh Pak Haji sampai ada abang beliau nama Teh Hanafi. Ini abang saya panggil Bang Hanafi karena mama saya itu bibi beliau di keluarga saya ini, Masya Allah ya. Baru saya ketemu di sini. Maka lawaknya mirip-mirip saya. Masya Allah, sampai di sana dari Thailand sampai kemari jodoh Allah sudah atur semua, tak tertukar. Ada yang kita kepengen tapi tak jadi, ada yang tak kita kepengen tapi jadi. Coba jujur, waktu SMP SMA itu yang kita kepengen waktu SMP SMA jadi bini kita sekarang kan? Nah, ada kan? Bu, dengar laki ibu yang bilang ini. Dan bapak-bapak saya tanya, dulu kan waktu SMP SMA kita pernah jatuh cinta, ya kan? Zaman itu belum ada handphone tahun 80, ya kan? Karena ini bukan ke tahun 80 70 hampir semuanya. Waktu itu kita jatuh cinta SMA. Sekarang bapak pengen betul sama orang itu. Jadi bini kita tidak waktu itu. Ada yang jadi tapi sedikit. Tapi banyak yang ngomong, enggak. Yang kita tidak mau justru yang belakang adalah Tuhan. Begitupun ibu. Dulu mungkin ibu waktu sekolah, saya pergi dengan lelaki itu lawa, posa tinggi, bulu banyak, hidung manjo. Bapak ibu pengen kan, tahu-tahu jadi laki tak pakai. Tak jadi, tahu-tahu dapat macam ini model. Sombong meleng semua, kumis panjang semua. Ya kan? Bapak juga cuma jujur. Kalau kita laki-laki ini, baik bapak mau saya, ya sama saja. Mungkin idola kita yang tingginya 170. Maunya kita itu hidung mancung kecil. Tahu-tahu dapat mancung tapi besar hidung. Macam jamuai pula. Tapi itu takdir kita. Apa bapak mau marah-marah karena dapat jamuai? Ya tidak bisa. Kan gitu. Pengennya kita mungkin begini, dia punya badan ini. Maunya kita tahu-tahu dapat dari atas ke bawah sama besar. Tapi itulah takdir kita. Apa kita mau marah dapatnya macam itu? Alhamdulillah, itu sudah takdir kita, ya kan? Pengen kita yang alisnya main kecil ujung. Yang kita mau yang macam itu model dapat macam itu juga, cuman pakai mal. Waktu nak pergi undang pengantin, letih lah dia begini dulu. Begitu kena hujan, habis botak dia punya anak. Nah, dapat pula yang macam itu, tapi gawe-gawe. Pakai jodoh kata boleh mungkin. Nah, kalau ia jodoh tanah pasti nak. Kalau tanya jodoh tak, dek boleh jadi. Kalau itu jodohmu datang dengan cara apapun, ia akan datang kepada engkau. Tapi kalau bukan jodoh engkau, kau jadikan kaki di kepala, kepala di kaki, tak akan pernah bersatu. Engkau yakin atau tidak itu? Inilah campur tangan Allah Subhanahu Maqadirul Khalaiq. Nanti kita akan sampai kepada kajian. Ini belum kajian, ini baru muqaddimah kata pengantar. Belum amma ba'du ini. Nanti pada amma ba'du baru ada yang terhormat. Baru mulai ceramah. Belum ceramah Pak Ustaz? Oh belum. Biasa saya ceramah sampai 3 jam. Nah, saya tak takut-takut ini. Ini nak jalan-jalan balik dia. Mulai banyak dekat pintu ini. Lah mana lah udah sendal ini. Mulai banyak pikiran kotor dia. Ustaz, sebentar saya ceramah, saya selesaikan dulu la ilaha illallah. Tadi kan kita baru jelas la ilaha illallah, belum amma ba'du itu. Belum. Saya amma ba'du mulai ceramah. Ceramah sebentar dan 5 menit sebelum dia selesai. Ini mukadimah saja. Mukadimah sejam ni mati ya. Belum nyesal aku undang jangan diundang lagi tak masalah. Ustaz, Allah tetapkan kata Allah Maqadirul Khalaiq dan tidak akan pernah tertukar. Yang ketiga, jodoh. Maut, jodoh, rizki. Nah, ini kita masuk nanti kitab hikam. Kajiannya kajian tauhid ini nantinya, ya kan? Rizki. Kalau ia rezeki, kita kata foret tambah tua, dulu orang tua saya bilang nocol, umur sekarang kakek pasti datang dengan cara apapun. Kalau dia rezekimu. Tapi kalau bukan rezeki engkau, biar anak tetangga kau ukur dulu, kau warung orang kau foto-foto, tidak jadi barang itu.
Berapa banyak kita demi dapatkan uang halal dibikin haram, haram dibikin halal. Semua cara. Kalau bukan rezekimu akan dapat barang itu. Tapi kalau rezeki engkau, Allah akan datangkan dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Bercontoh sederhana saja. Jawab jujur. Kalau menurut hitungan orang-orang yang tidak bertauhid, rezeki itu datang karena kerja. Betul? Betul atau tidak itu? Karena ada bahasa orang tua, kalau kerja tak kerja macam mana mau makan. Berarti makan mesti identik dengan kerja. Itu logika sederhana. Saya tidak 100% mengatakan salah, tapi untuk membenarkan 100% pun saya tidak. Contoh, kita lihat berapa banyak orang yang sehat kerja bergaji, ia tak dapat makan anggur, tak sempat beli anggur, tak sempat makan rendang dan sebagainya, tak sempat. Tidak. Perhitungan menurut kalkulasi manusia, kerja keras didapat itu semua. Tapi justru suatu hari Allah kasihan melihat dia kerja pagi, pulang malam, subuh pulang daru, wang soleh pun daru, datang tengah malam letih terkapar, subuh mangkat boleh, datang pulang malam. Allah kasihan, Allah kasih dia penyakit biar dia istri. Teorinya kalau tak kerja tak makan, sakit dan dia terkapar 1 minggu. Justru saat sakit datang kawan, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar kau? Aku sakit kawan, tadi 2 minggu lebih. Aku kawan tu anggur. Sehat tak makan anggur, sakit Allah antarkan anggur. Ada itu? Pernah ngalamin macam itu? Inilah yang buat penyakit kita sering tak sembuh-sembuh. Karena kita tahu anggur datang saat sakit, banyak yang suka buah-buah sakit. Pagi hari ada yang tak sempat beli buah pir, buah apel saat sehat. Saat sakit Allah antar tanpa bekerja, hanya berbaring. Suatu ketika Imam Syafi'i berdialog dengan Imam Malik. Ini belum ceramah Pak Ustaz? Belum ceramah ini belum. Entah kalau saya dah amat waktu saya ceramah itu, dah lama saya ceramah. Begitu saya terhormat Pak itu mulai ceramah lepas itu. Belum. Suatu malam Imam Syafi'i duduk jam 2 malam. Ulama itu kan suka ngobrol kalau udah jam tengah malam. Jam 2 ke atas tuh ulama sering ngobrol ibadah dan ngobrol, ya kan? Itu kerjanya ulama. Nah, jam 2 malam selesai tahajud, jam 3 itu Imam Malik duduk dengan Imam Syafi'i kecil. Syafi'i masih kecil. Syafi'i, macam mana pendapat engkau ini takdir, tentang takdir Allah? Apakah takdir yang mengikuti ikhtiarmu atau ikhtiarmu yang pasti harus mendatangi takdir? Imam Syafi'i berkata, Guru, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau menurut Al-Quran ayat ini mesti usaha dulu baru hasil. Kata ayat ini, Allah mau merubah kaum kalau kaumnya merubah dirinya sendiri. Berarti perlu ikhtiar. Ini maqam syar'i. Manusia mesti usaha. Tapi Maliki menjawab, nah, takdir Allah akan mendatangi engkau dalam keadaan suka ataupun tidak, mau ataupun tidak, berusaha ataupun tidak, ia akan tetap mendatangi engkau. Ini sudah kelasnya high class. Kalau Syafi'i kecil masih kelasnya syar'i, mesti kerja, mesti kasap dulu hasil. Tapi buat kelasnya Maliki karena memang gurunya, ini kelasnya high sudah, maqam ma'rifat. Nah, takdirmu akan datang dengan atau tanpa usahamu. Selesai. Berlalu pembicaraan ini subuh selesai, maka pagi hari Imam Syafi'i kecil keluar dari pondok pesantren melihat ada orang sedang memanen buah anggur. Ada cerita anggur, pas kita cerita anggur. Tidak ada sengaja saya mau cerita anggur, tiba-tiba sampai cerita ini. Saya tak tahu mau ceramah apa, saya tak tahu. Nengok orang pintar-pintar macam ini dulu, MPD. Siapa bagi ceramah depan MPD? Magister pendidikan. Ini penyamar semua, orang pintar semua. Haji Pangalibuan buat, inspeksi ilmuwan, Allah. Doktor, profesor, semalam saya ceramah, Mahjajatul Qulub lengkap, Prof. DR, lengkap semua. Belakang ini Al-Qadri kita tadi kemarin dia ni. Alhamdulillah Allah sehatkan beliau dan istrinya. Amin Allahumma.
Ya kan? Saya Gus Mulyani, apa saya? Ya gelarnya panjang, pakai siapa berani? Saya tengok orang pintar. Saya ini hanya orang kampung. Dari ini orang kampung bapak suruh ngomong bodoh, adalah orang bodoh. Depan bapak boleh bapak pakai, boleh tak, tidak masalah. Imam Malik tiba-tiba berkata selesai hari ini ada Imam Syafi'i keluar dari pondok, lihat orang sedang memanen ibu buah anggur. Ia ikut memanen, ngambil upah. Selesai kerja, dia dapat sekepat ketong Pontianak, sekepat anggur. Udah kecil bawa anggur sekepat besar, maka berat dia membawanya. Pulang dia, dalam hatinya terbesit. Guru, aku kerja dapat upah, dapat hasil. Aku mau ngomong sama guru aku penjawaban. Aku tengah malam tadi itu benar. Kerja dulu baru dapat hasil. Pulang ada lisu lagi. Lisu oleh preman sampai ke rumah, wangsul sampai ke pondok. Imam Malik dari jam 2 masih di sejadah. Sampai jam 9 pagi masih duha. Belum beraktivitas mengajar dan sebagainya. Masih di atas sejadah. Sampai di situ Imam Syafi'i berkata, "Assalamualaikum guru, silahkan dinikmati anggur." Dia ingin menyinggung gurunya, belum sempat menjelaskan apa-apa, gurunya berbalik dan tersenyum. "Ya Syafi'i, tidakkah engkau melihat janji Allah itu benar, bahwa rizkimu akan datang sekalipun engkau tidak bergerak dari tempat dudukmu?" Para imam dan guru, para DKM masjid pengurus dan seluruh jemaah dari masjid-masjid sekitar yang saya muliakan, yang saya hormati juga rekan kita, keluarga kita dari instansi pemerintah, baik itu sipil, militer maupun Polri. Ada abang saya, mudah-mudahan Allah sehatkan abang sekeluarga, juga institusi kita Allah sehatkan, amin Allahumma amin Allahumma. Banyak-banyak doa ya. Jangan kalau lihat orang demo-demo itu, kita kan sedang dibenturkan satu sama-sama anak bangsa. Jangan mau dibenturkan. Insya Allah jangan mau. Polisi itu ya, keponakan saya di Polda itu banyak, yang di Primo banyak, yang di Jakarta banyak, yang di Cilincing itu banyak tuh, macam-macam. Ya, kita dibenturkan sebagai anak bangsa. Beliau hanya taat kepada perintah atasan, sementara kita menuntut hak kita sebagai warga sipil, dan kedua-duanya dijamin dilindungi oleh undang-undang. Jadi saya Semarang duduk dengan beberapa ketua fraksi akan berangkat ke Jakarta untuk melaporkan hasil demonstrasi kemarin itu, ya kan? Mereka lapor, "Pak Kiai, besok Senin kami berangkat ke Jakarta mau lapor hasil demo." Itu saya bilang, "Oh bagus itu." Jadi demo itu macam mana menurut Pak Kiai? "Oh bagus itu. Itu kontrol dari masyarakat yang sehat dan cerdas." Kenapa? Karena kami punya dewan yang mestinya jadi wakil kami untuk menyampaikan ini. Mereka tidak bersuara. Berarti undang-undang pasal 28 huruf A itu berkata negara menjamin kebebasan berpendapat, ya kan, berserikat berpendapat di halayak umum dengan lisan dan tulisan, boleh, itu dilindungi undang-undang. Tapi anarkis kita katakan no, tidak boleh anarkis. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Bingung kalau bapak bilang mega mall besar, karena bapak pernah lihat rumah dinas gubernur besar. Oh iya, pernah lihat. Lalu bilang Allah besar itu melihatnya bila kita Pontianak pada pantai kau ngomong aku besar. Allah tanya itu. La wallahi, kata malaikat, demi Allah tidak ada seorang pun yang pernah melihat engkau ya Rabb. Apa kata Allah? Kaifa law ra'awni, macam mana kalau suatu hari ku tampakkan diriku dan mereka bisa melihat aku, macam mana cinta dan takut mereka akan berpadu padan. Ini tak pernah lihat saja begitu cintanya. Betul. Tidak pernah lihat sebegitu takutnya. Betul. Macam mana kalau dia melihat, Pak Kiai, apa bisa melihat Allah? Bisa. Kapan kata Rasulullah? Quran menjawab, wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari itu wajah orang-orang beriman ini akan sumringah. Mengapa bunga senang Kiai? Sumringah kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena ia melihat pada Tuhan mereka dan Tuhan mereka pun melihat kepada mereka. Berarti bukan memandang, tapi berpandang-pandangan. Nikmatun nadhirah. Kata Allah, baiklah ya malaikat ini, kalau begitu setiap mereka yang datang itu berikan yang pertama apa yang mereka minta, surga berikan. Mereka takut neraka, saya baca hadis ini, kalau panjang nanti Bapak akan ceramah. Ini hadis panjang ini. Yas'alunaka jannataka ya Rabb wa yastajirunaka minnar. Mereka minta surga, berikan. Apa yang mereka takutkan ya malaikat?
Yastajirunak, mereka takut nerakamu. Sampai tiap waktu doa mereka, Allahumma ajirna, Allahumma ajirna. Mereka minta surga. Apa pernah lihat surga? Tidak pernah, ya Allah. Macam mana kalau dia seperti Muhammad pernah melihat surga? Idris melihat surga, tidak pengen keluar dari surga setelah tahu surga. Macam mana kalau mereka lihat? Kata Allah, berikan mereka surga itu. Amin Allahumma, amin Allahumma. Mereka apa yang ditakuti? Neraka, ya Rabb. Sampai tiap waktu, ajirna minan nar, sama-sama, Allahumma ajirna, Allahumma ajirna, Allahumma ajirna. Saking takut neraka. Apa kata Allah? Pernah lihatkah? Wallahi la, tidak pernah, ya Allah. Macam mana kalau dia lihat sekali saja? Itu real. Nanti kita kalau punya waktu, saya akan bukakan secara saintis bagaimana neraka secara saintis, secara ilmu pengetahuan modern. Saya pengen jelaskan bagaimana Profesor Maurice Bukir masuk Islam dari Perancis, kasusnya Ibn Sibasi, Masaru Emaho dari Jepang, dari Amerika, ilmuwan yang masuk Islam setelah melihat Quran. Tapi kalau ada waktu, tapi kalau tidak saya akan tutup, tidak sampai di situ. Jadi saya sampaikan yang awal dulu. Ya. Yang pertama, tak pengen surga kasih, takut neraka, jangan sentuh mereka dengan nerakaku. Amin Allahumma, amin Allahumma. Yang terakhir apa ya malaikat yang mereka minta? Mereka pengen ketemu dengan Engkau, ya Allah. Amin Allahumma. Laqad kana lakum fi Rasulillahi, sama-sama, uswatun liman kana yarjul yawmal. Siapa yang ikut Nabi? Yarjullah, orang yang ingin berjumpa dengan Engkau, ya Allah. Itu mereka. Apa kata Allah? 3 permintaan itu kasih. Pengen ketemu aku, takut neraka, jauhkan, masukkan ke surga, kasih 3-3. Kepada siapa, ya Rabb? Semua yang hadir ke majelis itu. Amin Allahumma. Ini bukan saya mengada-ada. Bapak buka hadis yang disyarah oleh Imam Zakaria, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, ketika mensyarah kitab siapa? Imam Muslim, Sahih Muslim. Ini syarahnya. Jadi kalau yang ahli bid'ah teriak-teriak itu, umumnya itu orang taubat dah tua, lalu jadi Pak Ustaz itu aja. Pensiun, tahu-tahu dengar ceramah bid'ah. Nah, itulah disebut bid'ah. Neraka, bersalam, neraka. Yasin, neraka, bid'ah. Orang berdoa bersama, bid'ah, masuk neraka. Berkumpul maulud, bid'ah, neraka. Semua neraka. Ini bukan neraka semua kita ni. Ada seorang yang surga itu tengah sembahyang main HP ini. Nah, ini surga itu yang suka pakai celana cingkrang itu. Bid'ah itu umumnya orang sudah tua baru belajar agama, kening telanjur hitam, 3 buti hitam, 1, 2, 3. Sembahyang apa sampai 3 buti muncul macam itu? Saya ini duduk dengan Mbah Maimun Zubair, Allah ya rahmat, alimnya disarang Mbah, ya kan? Jadi kalau cuma 1 wajarlah dah tempat sujud. Kalau sampai 3 buti berdoncol itu apa aja? Macam mana 3 buti? Kok 1 dah lah, ya kan? Memang kalau banyakan sujud. Kok 3 buti sini berterete ketemu Pontianak? Itu sembahyang apa kau kusuk-kusuk begini? Ya kan? Allah ya rahmat. Usai itu saya ceramah di Mujahidin itu Tabligh Akbar dengan almarhum Syekh Ali Jabir. Saya bilang itu, hati-hati Mujahidin itu masjid kebanggaan Kalimantan Barat. Jangan diserahkan sebagian orang yang suka mengkafir bid'ah, takut nanti pecah bangsa ini di Kalimantan ini. Satu sama lain suka mengkafirkan. Saya tak mau bahas ini, saya ingin masuk ke yang tadi itu. Mereka minta surga, amin Allahumma. Jauhkan dari neraka, amin Allahumma. Bertemu dan berbicara dengan Engkau, amin Allahumma. Kata Allah, berikan semua yang mereka minta. Yang mana ya? Semua yang ngaji itu, amin Allahumma. Malaikat agak membantah dikit, sama dengan waktu menciptakan Adam. Malaikat kan sempat bantah Allah. Apa katanya, ya kan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa kata malaikat? Aku mau jadikan di muka bumi itu makhluk nama manusia. Malaikat bantah, ya Rabb, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kau mau jadikan di dunia itu makhluk yang bikin rusak, melupakan darah, berkelahi, berbunuh? Mau kau jadikan macam itu? Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Kami ini tiap hari bertasbih memuji Engkau. Kenapa tak kami saja letakkan di dunia? Mereka pernah bilang itu. Nah, ini dia bilang gitu juga. Ya Rabb, apakah 3 pahala itu mau dikasihkan rata? Sedangkan duduk itu niatnya macam-macam.
ilmunya macam-macam, kebaikannya macam-macam, beda kelas setiap orang. Betul atau betul? Ada yang kelasnya ulama, ada kelasnya seorang murid awam, ada seorang yang berilmu, ada yang baru belajar lah malam itu baru duduk, ada yang preman baru taubat Ustaz, ada yang bau malam itulah dia nengok orang ramai sedih puasa dia, ada memang tiap hari ke masjid. Apa iya pahala itu sama? Kata Allah, berikan sama kepada mereka. Minhum mayyamuru summaru'atu. Tapi ya Allah, tapi ada yang kebetulan lewat nengok orang ramai di numpang singgah, yang itu dibayar pahala sama juga, sama. Tapi minhum duna qaumihim, tapi yang duduk tadi itu niatnya tidak ngaji, cuma tidak nyaman dengan pengurus masjid Bait Rahim, maka tidak datang. Apa pahalanya sama? Kata Allah, berikan saja. Lalu apa kata Allah? Kalau sudah mereka duduk macam itu, humul qaum la yasqa bihim jalisun. Kalau sudah duduk macam itu, aku tak peduli mereka datang dari mana, apa background mereka, latar belakang mereka. Aku sayang pada seorang di antara mereka, maka aku pun sayang kepada semuanya. Amin Allahumma.
waktu sudah sampai kita di sesi terakhir pengajian ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Saya akan tutup ceramah ini dengan ayat yang dibaca ini sebagai penutup tadi. Pak Kiai, kita akan sampai di hari itu, hari di mana sorban saya tidak akan saya pakai lagi. Ini pun dilepas, ini pun dilepas semua. Tinggallah macam ini gantengnya. Memang ganteng, macam mana ngomong dah ganteng. Ustaz, hari itu akan sampai, Bapak akan lepas semua seragam coklatnya yang polisi di sebelah kiri itu. Tentara yang berbintang 3, 4 pangkat pun sekelas Pak Gatot Nurmantio itu pun habis, Listio Sigit itu pun habis. Gubernur habis, presiden habis. Pada hari itu, kata Nabi Muhammad, tiba-tiba Allah marah semarah-marahnya. Saking marahnya Allah, tak ada orang yang berani mengangkat kepala di hari itu. Semua nunduk. Tiba-tiba Allah teriak, limanil mulkul yawm. Ini orang miliaran di padang pasar. Jangan Bapak berharap ada orang kenal kita, jangan. Tak ada yang kenal. Di padang Arafah kita ingat haji, tidak ada 7,5 juta manusia, tak ada orang kenal kita. Macam mana 5 miliar, 1 juta miliar kuadriliun manusia kumpul, tidak ada orang kenal kita. Bapak akan berada di saat itu, matahari sejengkal di kepala kita. Pada hari itu tiba-tiba Allah marah. Limanil mulkul yawm. Hey, siapa yang berkuasa hari ini? Ini mencekam, semua nangis itu ketakutan semua. Ngangkat kepala pun tak berani. Tiba-tiba semua umat jauh dalam keadaan marah itu datang pada Nabi Adam. Ya Adam, isfa' lana ya Rasulullah. Ini bukan orang satu nih, miliaran. Tolong kami, tolong kami. Wahai Nabi Adam. Nabi Adam menjawab, lastu laha, aku tidak bisa menolong kalian. Aku salah di hadapan Allah ketika Allah melarang aku, la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Tetapi yang terjadi, fa'azallahuma syaitan anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Aku punya dosa. Alaikum binu. Coba kalian ramai-ramai, yuk kita sama-sama cari Nabi Nuh. Datang kita kepada Nuh. Ya Nuh, di pada pasar, isfa'lana ya Rasulullah. Nuh berteriak, lastu laha, aku tidak bisa menolong kalian. Dulu aku pernah ditegur Allah ketika Allah bilang, ya Nuh, innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu salih. Jangan kau minta apa yang tak kau tahu. Itu kan anak-anak durhaka, bukan keluarga kau. Biar anak pun kau durhaka, bukan keluarga kau. Biar pun keturunan kau. Nuh menghindar. Alaikum bi Ibrahim. Ibrahim kita datang. Ya Ibrahim, isfa'lana. Ibrahim menjawab, lastu laha. Adam menjawab, lastu. Yang keempat, lastu. Nuh menjawab, lastu laha. Yang keempat, lastu. Datang ke Ibrahim, Ibrahim jawab, lastu. Datang kepada Musa, Musa menjawab, lastu. Datang kepada Isa bin Maryam, Isa bin Maryam sedang disidang Allah. Ya Isa, isfa'lana ya Rasulullah, engkau adalah Ruh Allah. Isa jawab apa? Allah tanya, ya Isa, a'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Benarkah waktu hidup dulu kau pernah menyuruh orang menyembah engkau dan ibumu, menjadikan engkau dan ibumu sebagai Tuhan? Benar itu? Nabi Isa menjawab, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li biha ila akhir ayat. Aku tidak bisa berikan kesalahan. Nabi Isa menjawab, lastu. Semua kita berteriak, ya Rasulullah. Kita cari Nabi Muhammad ini. Ketemu dengan Nabi Muhammad. Ya laka syafa'ah.
Rasulullah, isma' lana ya Rasulullah. Nabi semua menjawab lastu laha, Adam lastu, Nuh lastu, Ibrahim lastu, Musa lastu, Isa lastu. Dan Muhammad beda jawabannya. Isma' lana ya Rasulullah. Nabi berdiri, kata Imam Syafi'i, ana laha. Apa Pak? Ana, ini memang bagianku, kata Rasulullah. Ini memang bagianku. Saat itu semua orang tertunduk. Tiba-tiba, kalau kita ingat itu keadaan, mungkin Bapak yang saat ini hidup sering mendengar beberapa tembang lagu. Bapak tahulah ini keadaan hari kiamat sangat mencekam. Mungkin pernah dengar lagu ini. Hari berbangkit, hari yang pasti kan datang kawan. Lagu kepala lainnya, aku nak nyambung lagunya. Di hari itu semua amal diperlihatkan. Hari berbangkit, hari yang teramat mendebarkan. Di hari itu, jangan teng-teng dok, dengar lagu ni. Di hari itu pahala dan dosa diperhitungkan. Celaka, sama-sama. Memang benar kata orang Pontianak, inilah dia Pontianak. Bagi siapa yang suka mengingkarinya, celaka. Bagi siapa yang suka berbuat dosa, celaka berdosa. Habis semua. Yang jadi sedih itu, di hari itu hiruk pikuk memecah telinga, gunung bertabrakan, hancur alam semesta. Tak seorang pun yang dapat menolong sesamanya. Di hari itu sang ibu lari dari anaknya, mak lari dari anaknya. Di dunia tidak ketemu mak lari dari anak, saking sayang. Ibu lah yang paling besar kasih sayangnya, betul? Tapi di hari itu ibu pun tidak peduli dengan anaknya. Kalau bapak tinggal anak biasa, kalau dia bini lagi lupa dengan anaknya. Di hari itu sang ibu lari dari anaknya. Setiap manusia gundah resah dengan urusannya. Celaka bagi siapa yang suka mengingkarinya. Celaka bagi siapa yang suka berbuat dosa. Nah, lagu ini ujungnya biar dengar lagu dahulu tapi membawa faedah kita. Mengapakah tidak kau cukup sudah Tuhan memperingatkan tentang hari peradilan. Cukup dah Allah membuat segala maulud, Isra, Mi'raj, tahun baru Islam, khutbah tiap Jumat, khotib dinaikkan. Dan yang bisa paling duduk Ustaz dan Ustaz datang di sini. Ya beliau MPD, SAG, Profesor Doktor ceramah depan kita. Tiap cukup Tuhan memperingatkan. Cukup sudah Tuhan memperingatkan tentang hari peradilan. Takkan luput sedebu perbuatan. Debu pun dari amal kita tidak akan luput. Semua diperhitungkan selagi masih ada kesempatan. Taubatlah dan beriman bila nyawa sampai di kerongkongan, tertolak penyesalan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang ahli taubat. Amin. Nabi Muhammad berdiri, kata Nabi, ummati Jibril panggil umatku semua. Hadis ini pun panjang, saya tidak akan baca hadis ini panjang. Kalau saya panjang baca hadis dan tidak selesai saya ceramah, ya kan? Saya akan tutup dengan ringkas saja. 3 kali Nabi ini sujud angkat itu 3 kali, tapi diringkas saja. Allah tiba-tiba fa'alhamani Allahu kalimatan farahmatun bitilkal ma'arif, kata Imam Muslim. Tiba-tiba Allah tengah marah, limanil mulkul yawm, siapa penguasa hari ini? Tengah marah berteriak Allah. Jibril, ada apa dengan Allah? Allah marah ya Rasulullah. Tak pernah
tidak semarah hari ini. Dulu orang berzinah, orang mabuk, orang teler, orang zalim, pengkhianat, rusakkan negara. Allah marah tapi tidak semarah hari ini. Hari ini Allah benar-benar murka ya Jibril ya Rasulullah. Nabi itu takut. Tiba-tiba Allah melunakkan suaranya. Fa'alhamani. Allah tiba-tiba berkata kepada Muhammad, baca ini. Fa'ahmaduhu bitilkal mahamid. Aku lalu memuji Allah dengan bacaan itu. Di dunia aku tak tahu bacaan itu, tapi di akhirat telah Allah ajarkan. Fa'akhuru sajidah, aku bersujud tersungkur karena beratnya wirid itu. Ini kan ada tahapannya wirid 3 kali, tapi saya tidak baca semuanya. Saya langsung kepada 3 tahap. Aku sujud tersungkur tidak mampu. Allah yang tadi teriak tiba-tiba berubah. Ya Habibi Muhammad, ini langsung selesai. Angkat kepala. Apa yang membuat engkau sujud? Mintalah akan kau dengarkan. Bicaralah aku dengar, minta aku kabulkan. Isfatu syafaat, berikan syafaat siapapun yang mau kau bela, silakan ya Rasul, silakan Muhammad, silakan. Pilih saja, pilih yang mana yang mau kau bela, yang mana. Pilih, angkat kepala. Satu untuk mintalah aku kabulkan sayang, angkat kepala, angkat. Kata Nabi, seluruh Nabi itu punya doa lahu mustajabah yang pasti Allah kabulkan. Semua Nabi sudah pakai waktu di dunia. Musa sudah pakai doanya untuk menghancurkan Bani Israel. Nuh sudah mendoakan kaumnya, Allah kabulkan, ditenggelamkan negeri Kanaan. Saleh Ad menenggelamkan Ad. Samud birihin sarsarin atiyah sudah Allah binasakan dengan angin banjir bandang, angin 7 hari 8 malam yang tak berkesudahan. Semua Nabi sudah berdoa mencelakakan umatnya, tapi aku belum pernah minta dengan doa yang istijabah. Hari ini aku minta untuk umatku dan Allah langsung menjawabnya. Amin Allahumma. Angkat kepalamu ya Habibi, kekasihku Muhammad. Angkat, minta apa? Ya ummati, umatku ya Allah. Ini tidak pilih yang mana-mana nih. Umatku, tolong masukkan. Tahapannya 3, saya tidak baca. Saya hanya bilang ummati. Nanti kalau ketemu lagi kita bahas hadis ini secara utuh. Karena sudah malam, Bapak juga orang sibuk, besok harus beraktivitas. Saya akan tutup. Tiba-tiba umat Nabi Muhammad, Nabi berpesan, aku ingin membawa mereka bersamaku. Amin Allahumma. Ini sudah tidak pilih yang mana-mana ini. Amin Allahumma. Dengan modal inilah kita berharap syafaat. Amin Allahumma. Baiklah Kiai, macam mana Nabi kenal dengan kita Kiai? Kata Rasulullah, aku mengenal umatku di antara umat yang lain seperti seorang penggembala mengenali seekor kuda putih di antara ribuan kuda hitam yang mereka punya. Seorang penggembala punya 1000 kuda hitam, dia punya seekor kuda berwarna putih. Umatku akan putih di antara hitamnya umat-umat yang lain. Umatku akan putih dengan apa Kiai? Min aqda'is sujud, bekas sujud mereka. Amin Allahumma. Min azari sujud, min azari wudu, bekas wudu mereka. Dari mana tempat bercahayanya Kiai? Salawat mereka, ngaji mereka, kumpul mereka di majlis. Itu semua membawa cahaya di hadapanku kelak. Maka aku kenal, kata Nabi. Dan ini hadis saya tutup dengan pesan Nabi. Apa kata Nabi? Inni amtaruhum fil haud. Aku tunggu kalian di telagaku di akhirat nanti. Amin Allahumma. Ketika haji wada, Nabi berpesan, ya ummati ayyuhan nas, isma'u di padang Arafah. Dengar baik-baik umatku, la'alli lam alqakum ba'dal yawm. Jangan-jangan setelah ini aku tidak akan bertemu kalian lagi di dunia ini. Aku rasa umurku sudah semakin dekat dengan kematian. Lam alqakum ba'dal yawm. 3 kali Nabi manggil, isma'u. Ini kalau banyak ustaz kiai pasti jarang dapat hadis bunyinya begini. Isma'u, dengar, dengarlah baik-baik. Aku mungkin tidak ketemu lagi dengan kalian. Apa kata Nabi? Ini amtarkum anham. Aku tunggu kalian di telaga. Amin Allahumma. Aku tunggu kalian. Kalau dalam bahasa Barzanji, Hamduka sofil